Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja program PPG Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Solehuddin SPD. Saya berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Hari ini Senin tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja dalam rangka program pendidikan profesi guru tahun 2021, program Kemenak Angkatan 2. Mohon saran dan masukannya demi perbaikan kegiatan pembelajaran kami. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya kami sertakan tayangan video kegiatan pembelajaran yang sudah kami laksanakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baiklah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, sekarang maskernya dibuka dulu, gak apa-apa dalam kita buka masker. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Mohon ketua kelas untuk memimpin doanya. Bersiap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita absensi dulu. Jumlah sesi hari ini, hari Senin hari ini kita jumlahnya 15 anak ya.
Pak Guru absen dulu. Afkarina Kariza. Dewi Wahyuningsi. Hadir. Vina Dwi Lestari. Hadir. Hilyatul Lailiyah. Hadir. Inalatul Masmula. Hadir. Miftahul Jannah. Hadir. Lailatul Maulidiyah. Hadir. Muhammad Iqbal Munir. Hadir. Muhammad Faiz. Hadir. Muhammad Syarif Hidayatullah. Hadir. Munir Labib. Hadir. Nadia Karimah. Hadir. Rizakillah. Hadir. Sohar Ridho. Hadir. Zaskia Sungkar. Hadir. Dan berarti hadir semua ya anak-anak 15. Hadir, bagus. Baiklah anak-anakku sekalian, Pak Guru mau nanya dulu ke sampean. Sekarang hari Senin tanggal 29 November. Hari ini kita mapel apa? Mapel fikih. Anak-anak, Pak Guru sebelum memulai materi, sekarang Pak Guru mau mengulang kembali materi pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya atau minggu lalu pembahasan kita itu tentang apakah? Hah? Tentang pengertian Adakah yang bisa menjelaskan head menurut apa? Head adalah menurut bahasa aliran atau sesuatu yang mengalir. Aliran atau sesuatu yang Mengalir. Kalau menurut istilah Ya, Kak. apa? Darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu. Pinter. Terus selanjutnya tentang apa? Ayo. Tentang apakah itu? Batas waktu. Batas waktu head. Yo, ada yang bisa menjelaskan batas waktu head? Apa? Sedikit, 1 hari, 1 malam. Itu paling sedikit. Terus umumnya berapa hari? 6 hari atau 7 hari. Terus paling lama berapa? Ayo paling lama berapa? 15 hari. Mohon diingat ya. Head paling sedikit itu berapa? 1 hari. Umumnya berapa? 6 atau 7 hari. Paling lama berapa? 15 hari. Setelah itu pembahasan kita tentang apa? Hal-hal yang dilarang. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan ketika apa sajakah hal-hal yang dilarang perempuan ketika head? Ada yang bisa menjelaskan? Apa? Pertama, melaksanakan sholat. Pertama melaksanakan sholat. Yang kedua puasa. Ketiga, tawaf. Tawaf. Setelah itu apa? Menyentuh mushaf dan Menyentuh mushaf dan membaca al. Terus ya? Iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid. Apa? Ada? Terus Jima. Setelah itu apa lagi? Bercerai. Bercerai. Ya kan kita bahas pertemuan pertama, pertemuan yang kemarin kan tentang pengertian head. Bagi hal-hal yang dilarang ketika bagi perempuan seorang head. Pak Guru pengen tanya sekarang, ketika seorang itu perempuan head, setelah itu suci dari head, langkah selanjutnya kita ngapain bagi seorang perempuan yang suci dari head? Mandi. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang mandi wajib setelah head. Kita yaitu hukum mandi wajib setelah head merupakan fardu ain.
atau harus dilakukan, sehingga tidak sah sholat seorang yang telah habis masa haidnya jika tidak mandi wajib sebelumnya. Jadi hukumnya hukumnya mandi wajib setelah haid bagi orang perempuan itu fardu ain. Artinya fardu ain itu kalau suaminya itu melakukan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Nah, berarti sampai mandi setelah haid itu hukumnya wajib. Ya, paham kan? Sah apa tidak seorang perempuan ketika selesai haidnya atau suci dari haid itu tidak mandi, itu tidak sah. Makanya seorang perempuan ketika haid dan itu sudah masa haidnya sudah habis atau sudah suci dari haid, itu wajib mandi. Hukumnya wajib mandi. Ya, ngado. Hukum perempuan ketika haid, hukum mandi wajib itu hukumnya fardu ain. Makanya kalau seorang itu perempuan itu ketika haid dan suci, maka wajib setelah haidnya suci wajib mandi. Setelah itu tata cara mandi dan urutannya, ya, caranya beserta urutannya, ya, beserta urutannya mandi akan Guru jelaskan. Jadi cara-cara mandi ketika seorang suci dari haid, cara-caranya pertama membaca basmalah. Sebelum sama mandi, ketika sama mandi, nah ketika sama masuk ke kamar mandi, sama masuk dengan membaca, setelah masuk membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membaca niat untuk menghilangkan hadas besar. Ya, ketika sampeyan setelah membaca basmalah, sampeyan itu membaca niat. Dan di samping sama membaca lafalnya, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar fardhol lillahi ta'ala. Barengan itu sama niat dalam hati, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Yang ketiga yaitu mencuci kedua tangan sebanyak 2 atau 3 kali. Ya. Jadi yang ketiga, setelah sampean membaca niatnya mandi, itu sampean pertama kan membaca basmalah, setelah itu membaca niatnya mandi, baru mencuci tangan. Ya, sebanyak 2 atau 3 kali, tapi lebih afdolnya, lebih afdol, lebih utamanya itu 3 kali. Ya, sampai cuci dulu tangannya dengan bersih sebanyak 2 atau 3 kali, tapi lebih utama atau lebih afdolnya itu 3 kali. Selanjutnya mengguyur seluruh tangan kiri dengan tangan kanan. Ya, selanjutnya tangan kiri ini kan tangan kiri, ini tangan kanan. Yang tangan kiri ini sampean siram atau guyur dengan air dari sini ya, sampean siram seret. Nah, itu dengan air, menggunakan air. Paham ya? Setelah itu baru tangan tapi sama tangan kiri ini menggunakan tangan kanan. Guru, bagaimana kalau tidak menggunakan tangan kanan tapi pakai aliran dari sana juga apa-apa, tapi tangan
bagian lain dengan tangan kiri. Ya. Paham dengan kemaluan sampean? Paham dengan kemaluan? Paham ya? Nah, itu ketika sampean ketika haid dan suci, dan urutannya yang tadi pertama baca basmalah, yang kedua apa? Membaca niatnya, setelah itu mencuci tangan, ya, terus mengguyur tangan kiri dengan tangan kanan, setelah itu mencuci kemaluan dan bagian lain dengan tangan kiri. Artinya tangan kiri ini digunakan untuk menggosok kemaluannya sampai tidak boleh menggunakan tangan kanan. Karena gunanya tangan kanan ini hanya untuk makan, misalkan menerima barang dari orang lain untuk kanan. Tangan kiri ini digunakan untuk mencuci. Ya, misalkan sampai setelah selesai hadas kecil atau hadas besar itu dengan tangan kiri. Nanti sampai setelah itu sampai akan menggunakan tangan kiri dengan bagian bukan kemaluan lainnya. Setelah itu sampai siram, ya, semuanya dengan gosok dengan tangan kiri. Setelah itu sambil siram dengan menggunakan tangan kiri. Paham ya anak-anak? Paham atau tidak? Paham atau tidak? Paham. Semangat. Paham atau tidak? Begitu dong ya, semangat. Setelah itu mencuci tangan lagi. Setelah sampai di tangan kiri ini digunakan untuk apa tadi? Untuk mencuci kemaluan dan yang lainnya. Setelah itu mencuci tangan dan membersihkan kemaluan dengan sabun. Ya. Setelah kemaluan tadi kan hanya dengan dicuci, tidak ada kata-kata dengan menggunakan sabun. Setelah pertama kan sampai dicuci dengan air dulu, setelah itu menggunakan sabun. Setelah sampai selesai semua, artinya dari pertama membaca basmalah, membaca niatnya, mencuci tangan, mencuci kemaluan dan tangan dengan tangan kiri. Nah, setelah selesai baru sampai niat wudhu dan membaca niatnya wudhu. Hafal apa tidak niatnya wudhu? Coba lafalkan, lafalnya gimana? Sama wudhunya ketika sampean mau melaksanakan sholat. Namanya orang wudhu, ya gimana wudhu? Apa wudhu pertama setelah membaca niat, membasuh muka. Setelah itu apa setelah membasuh muka? Ayo, apa setelah membasuh muka? Tangan, kedua tangan dengan mendahulukan tangan Setelah itu apa setelah tangan kanan? Setelah membasuhkan kedua tangan apa? Bukan dahi loh, sebagian rambut dari ujung sampai pangkalnya. Setelah itu apa lagi ayo? Kedua telinga, yaitu membasuh kedua kaki dari lutut sampai mata kaki. Itulah ketika orang jangan lupa yang terakhir itu urut berurutan. Tidak boleh wudhu seorang wudhu wajah, kaki, kuping, tangan, rambut tidak boleh, harus berurutan. Paham ya? Paham atau tidak? Paham tidak? Setelah itu menyiramkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali. Mengguyur air ke kepala sebanyak 3 kali. Mulai dari pangkal rambut atau kulit kepala dengan menggosok. Ya, jangan hanya cukup menyiram 3 kali.
Set ya, jangan khawatirnya air itu tidak masuk ke kulit kepala dan salah satu rambut ini takut tidak ada yang basah, makanya disuruh digosok-gosokkan ya, digosok sampai sekiranya rambut ini basah semua. Kalau bisa disunahkan memakai ya, agar kenapa? Agar semua rambut dan kulit itu terkena air ya. Jangan lupa ketika sama mandi, bukan tapi mandi rambut dan kulitnya kepala ini harus basah semua. Jangan hanya menyiram loh ya. Jangan, pokoknya siram 3 kali. Jangan ya. Siram ini 1, 2, 3 boleh. Kan ada nanti kalau sampai sekedar nyiram, kan kulit kepala sampean masih ada kan, dan rambut sampean masih ada yang tidak terkena air. Kalau sampean nggak percaya, coba wis nanti sama dicoba. Ya, apalagi perempuan rambutnya panjang kan, nah itu harus lebih banyak menggunakan air dan selanjutnya mengguyur air ke seluruh tubuh, dimulai dari sisi kanan. Pertama sisi kanan disiram, setelah itu sisi kiri. Kan pertama tadi kulit kepala, setelah itu kanan dan kiri, baru disiram. Setelah itu baru pakai sabun. Sambil jangan hanya nyiram seret selesai. Tidak, sambil digosok, takutnya air itu ada yang tidak masuk. Misalkan di kenangan gini, kalau hanya menyiram ini kan takutnya ada kulit yang tidak terkena air. Paham ya? Paham? Jadi ketika mandi wajib itu mendahulukan yang anggota mana? Mendahulukan anggota yang mana? Kanan, setelah kanan baru yang kiri. Sudah ya? Anak-anak sama paham kan tentang materi yang Pak Guru jelaskan tadi? Ya. Biar tidak bosan, Pak Guru akan membentuk kelompok dulu ya. Yang kelompok pertama 1 unit, 2, 3, 4, 5. Setiap kelompok ada laki-laki dan ada perempuannya ya, sudah ya. Perempuan 1, 2, 3 perempuan, 3 dan laki-lakinya 2. Terus yang kelompok sekarang kelompok 2 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ya, laki-lakinya ini juga 2. Yang kelompok berapa sekarang? 3, 1, 2, 3, 4. Dan kurang laki-laki berarti 5. Berarti Ridho laki-lakinya 1 ya. Ini berarti tadi kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 1 angkat tangan. Sekarang kelompok 2 angkat tangan. Ayo yang kelompok 2 angkat tangan. Sekarang kelompok 3. Nah, kelompok 3 ya. Sudah. Pak Guru akan menjelaskan kenapa Pak Guru membentuk kelompok. Pak Guru nanti akan mengadakan permainan namanya talqin istiqlal. Sebelum kita memulai permainan dan sudah dibentuk kelompok, di kelompok 1 siapa yang mau menjadi ketua kelompok? Siapa? Yuni. Terus yang kelompok 2 siapa ketua kelompoknya? Siapa? Iqbal apa Miftahul Jannah? Oh, berarti Mif ya, perempuan lagi sekarang. Terus yang kelompok 3? Oh, berarti setiap ketua kelompok mau diwakili oleh perempuan semua ya. Setelah itu Pak Guru akan menjelaskan jenis permainannya. Ya, permainannya itu nanti sampean melingkar. Ya, semuanya melingkar jadi satu dulu. Setiap kelompok akan dipisah, jangan bareng satu kelompok, jangan ya. Dilingkar jadi satu.
Dan ini kan ada namanya tongkat. Nah, tongkat ini sama pegang, satu mulai dari kelompok, satu berkeliling sambil nanti Pak Guru akan memutar lagu. Ketika lagu itu berhenti, siapa yang memegang tongkat terakhir ketika lagu berhenti itu akan Pak Guru kasih pertanyaan, nanti sampean diskusikan dengan kelompok sampean dan nanti ada yang harus mempresentasikan tentang pertanyaan yang sudah Pak Guru kasih. Kalau lagu yang ketika lagu berhenti, yang memegang tongkat terakhir itu yang akan mendapat tugas atau hukuman dari Pak Guru, ya, hukuman dengan menjawab tugas didiskusikan dengan kelompoknya. Jangan khawatir yang memegang terakhir takut Pak Guru. Jangan khawatir, kan nanti sama harus diskusi dengan kelompoknya. Paham ya? Setelah itu akan lanjut permainan kedua. Sama. Ya. Kedua sama, ketika lagu berhenti dia sama. Paham ya anak-anak? Baiklah, Pak Guru sekarang sebelum Pak Guru sebelum melanjut ke permainan, supaya nanti sampai ketika memulai permainan sampai itu yang mendapat hukuman, biar sampai itu tahu apa isi pertanyaannya. Saya Pak Guru akan mengulang lagi. Tadi pembahasan kita tentang hukum mandi wajib setelah haid. Apakah hukumnya mandi wajib setelah haid? Fardu ain. Setelah itu boleh atau tidak seorang perempuan ketika haid, setelah itu suci dari haid, tapi tidak mandi, boleh atau tidak melaksanakan sholat? Tidak boleh. Tidak boleh. Setelah itu pembahasan yang selanjutnya tentang apa? Cara mandi wajib. Tata cara mandi wajib. Yang pertama apakah anak? Membaca basmalah. Yang kedua apa? Yang selanjutnya apa? Mencuci kedua tangan serta buang mandi. Terus selanjutnya apa? Setelah itu apa? Mencuci kemaluan dan setelah itu apa? Mencuci tangan, membersihkan kemaluan dengan sabun. Setelah itu apa? Serta membaca niatnya wudu. Setelah itu apa? Ibadah 3 kali. Setelah itu apa lagi? Terus sekarang Pak Guru akan mengasih kesempatan bagi sampean. Adakah dari materi kita tadi, adakah yang sampean mau tanyakan ke Pak Guru? Ada saya, Pak. Apa itu? Bagaimana hukumnya orang perempuan suci dari haid tapi lupa tidak mandi wajib? Nah, hukum bagi seorang perempuan haid suci tapi lupa tidak mandi wajib. Hukumnya itu jika lupa kan itu tidak boleh. Ya, misalkan sampean mau sholat tapi sampean tadi lupa nggak mandi wajib, maka harus ngulang. Ya.
harus mandi wajib dulu dan sholatnya itu jangan diulang. Setelah bertanya, kita selesaikan, kita melanjutkan ke permainan yang sudah Pak Guru jelaskan tadi ya. Sekarang kita sisihkan bangkunya dulu. Mulai. Daya, sudah paham permainannya? Sudah apa belum? Sudah. Ketika lalu berhenti dia yang akan satu, dua, tiga. Ayo. Siapa itu? Ayo. Kelompok berapa? 3. Kelompok berapa tadi? 3. Berarti sekarang kembali ke kelompoknya masing-masing dan sampean diskusikan dulu. Ayo kembali ke kelompok masing-masing. Diskusikan urutan tata cara mandi wajib dan siapa yang bisa mempresentasinya. Saya. Nah, ayo berarti Ridho nanti mau presentasikan di hadapan teman-teman. Teman-teman, sekarang saya akan mempresentasikan urutan tata cara mandi wajib. Pertama, membaca basmalah. Terus apa? Kedua, membaca niat untuk menghilangkan hadas besar. Terus yang Ketiga, mencuci kedua tangan sebanyak 2 atau 3 kali. terus Mengguyur seluruh tangan kiri dengan tangan kanan. Mencuci kemaluan dan bagian lain dengan tangan kiri. Mencuci tangan dengan tangan setelah membersihkan kemaluan dengan sabun. Berwudu beserta niat wudu. terus apa lagi? Menyiram air ke atas kepala sebanyak 3 kali. Terus mana? Mengguyurkan air ke kepala sebanyak 3 kali sampai ke pangkal rambut dan atau kulit kepala dengan menggosok. Mengguyur air ke seluruh badan dimulai dari sisi kanan lalu ke sisi kiri. Baiklah, cukup berani untuk mempresentasikan, tapi masih kaku, masih seakan membaca ya. Jadi kurang, pergerakannya kurang, cara penjelasannya sih kurang, tapi tetap sebagus bagi Pak Guru. Sekarang kita kembali ke meja kita masing-masing. Mulai sekarang, anak-anak boleh sedang permainan. Pak Guru akan mengulang lagi materi. Kita tadi pembahasan tentang apa? Mandi wajib setelah hukumnya mandi wajib apa? Dan tentang apakah itu? Tata cara mandi wajib yang sudah kita jelaskan tadi ya. Sekarang akan Pak Guru kasihkan tugas ini sampai nanti kerjakan. Pak Guru kasih 5 menit, waktunya 5 menit sampai kerjakan. Setelah itu kita diskusikan bersama ya. Ya siap? Baiklah, sekarang kerjakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Anak-anak sudah selesai waktunya. Mohon sekarang dudukkan.
Ya. Jadikan satu dulu. Ayo. Ayo jadikan satu. Nah, anak-anak sudah Pak Guru koreksi. Ternyata masih ada yang anak yang belum paham, ya. Tadi tata caranya banyak yang salah, ya. Tata cara susunannya kemarin kan tadi suruh menjelaskan tata caranya urutan mandi wajib itu masih ada yang kurang, ada yang salah, ada yang tidak berurutan, ya. Mohon nanti belajar di rumah. Jangan lupa setelah ini akan Pak Guru kasihkan link LKPD-nya di grup PA sampean, ya. Setelah itu tugas seperti biasanya. Sekarang mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Bersiap, berdoa mulai. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.